Pak Profesor Haris Ananta dan juga teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mikroekonomi pada pasar kelistrikan nasional. Pada kesempatan ini, outline yang akan saya sampaikan pada presentasi ini adalah sebagai berikut. Kemudian secara umum, pasar kelistrikan di Indonesia melibatkan beberapa jenis pasar, yaitu adanya pasar kompetitif, pasar monopsoni, dan pasar monopoli. Yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, saat ini PLN merupakan BUMN satu-satunya pemegang kewenangan di negara yang menyediakan baik itu produksi maupun distribusi listrik untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada kurva permintaan menggambarkan hubungan jumlah listrik atau kuantiti yang masyarakat ingin dibeli atau dikonsumsi dengan harga tarif listrik tertentu. Kurva permintaan tersebut akan cenderung miring ke bawah atau negatif slope. Pada saat terjadi kenaikan listrik di kurva permintaan D dari titik P1 ke titik P1 star, maka jumlah listrik yang dikonsumsi masyarakat akan menurun dari titik Q1 ke titik Q1 star, dan sebaliknya. Kondisi ini akan mengakibatkan movement along the curve pada kurva permintaan. Pada saat adanya kenaikan pendapatan, maka jumlah konsumsi listrik akan meningkat dari titik Q1 ke titik Q2. Kondisi ini akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke arah kanan, yaitu dari kurva D ke D absen. Selain faktor pendapatan, pergeseran kurva permintaan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti preferensi masyarakat dan harga barang atau produk lain yang berubah. Sedangkan pada kurva penawaran, menggambarkan hubungan jumlah produksi listrik, kuantiti yang perusahaan ingin dijual dengan harga tarif listrik. Kurva penawaran cenderung miring ke atas atau positif slope. Pada saat terjadi kenaikan tarif listrik di kurva penawaran S dari titik P1 ke titik P1 star, maka jumlah produksi listrik akan meningkat dari titik Q1 ke titik Q1 star. Dan sebaliknya, apabila tarif listrik turun, maka jumlah listrik yang diproduksi perusahaan akan berkurang. Kondisi ini akan mengakibatkan movement along the curve pada kurva permintaan. Pada saat adanya penurunan biaya produksi listrik dan diasumsikan tarif listrik tetap di P1, maka jumlah listrik akan meningkat dari Q1 ke Q2. Atau pada saat adanya penurunan biaya produksi dan diasumsikan jumlah produksi listrik tetap di Q1, maka tarif listrik akan mengalami penurunan dari P1 ke P2, sehingga kondisi ini akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan dari kurva S ke kurva S absen. Perubahan faktor biaya produksi juga dipengaruhi oleh adanya perubahan harga input produksi, perubahan teknologi pembangkit, perubahan gaji pegawai, hingga perubahan interest rate. Pada grafik selanjutnya adalah keseimbangan pasar energi listrik, di mana keadaan jumlah listrik yang diminta atau yang ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang, atau QS sama dengan QD. Titik keseimbangan pasar di titik P0 dan Q0 diperoleh dari perpotongan antara kurva penawaran S dan kurva permintaan D. Kondisi surplus terjadi di mana jumlah listrik yang diproduksi atau ditawarkan PLN akan lebih besar dari jumlah listrik yang dikonsumsi masyarakat. Sedangkan kondisi shortage terjadi di mana jumlah listrik yang diproduksi atau ditawarkan PLN akan lebih rendah dari jumlah listrik yang dikonsumsi masyarakat. Perubahan atau pergeseran titik keseimbangan pasar listrik tersebut dapat disebabkan oleh ketiga kondisi, antara lain adanya pergeseran kurva permintaan dengan kurva penawaran tetap, adanya pergeseran kurva penawaran dengan kurva permintaan tetap, dan adanya pergeseran kedua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk lebih detail dapat dilihat di slide lengkap atau sisi diskusi selanjutnya. Untuk elastisitas harga permintaan dan harga penawaran, dalam jangka pendek, kenaikan harga listrik hanya berdampak kecil pada jumlah listrik yang diminta atau dikonsumsi. Masyarakat mungkin akan mengkonsumsi listrik lebih sedikit, tetapi mereka tidak akan mengubah aliran listrik dari PLN. Namun dalam jangka panjang, ada kemungkinan masyarakat akan beralih menggunakan pembangkit listrik tenaga surya skala kecil atau skala home usage.
Oleh karena itu, permintaan terhadap listrik dalam jangka panjang akan lebih elastis daripada jangka pendek. Sedangkan apabila jika terjadi kenaikan harga listrik, PLN ingin memproduksi lebih banyak listrik, tetapi dibatasi oleh kendala kapasitas dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, PLN dapat menambah jumlah pembangkit listrik dan meningkatkan efisiensi teknologi pembangkit listrik, sehingga PLN dapat menambah produksi listrik. Oleh karena itu, penawaran terhadap listrik dalam jangka panjang akan lebih elastis daripada jangka pendek. Untuk pengaruh intervensi pemerintah atau pengendalian harga, intervensi pemerintah terhadap pasar kelistrikan nasional dapat dalam bentuk pajak, subsidi, maupun pengendalian harga. Tanpa kontrol harga, pasar mencapai keseimbangan harga dan kuantitas di P0 dan Q0. Pada saat pemerintah memutuskan harga P0 terlalu tinggi dan menetapkan harga listrik tidak boleh lebih tinggi dari P maksimal, maka PLN akan memproduksi listrik lebih sedikit dari jumlah listrik yang ditawarkan. Sebaliknya, pada harga rendah tersebut, jumlah konsumsi listrik masyarakat akan meningkat. Kondisi di mana QD lebih besar daripada QS akan menyebabkan excess demand sebesar Q2 minus Q1, sehingga kebijakan adanya pengendalian harga ini akan berdampak pada produsen yang mengalami kerugian karena hanya menerima harga lebih rendah dari seharusnya menerima harga di titik P0, tapi hanya menerima harga di titik P maksimal. Sedangkan masyarakat akan mengalami keuntungan karena dapat membeli listrik dengan harga yang murah. Pada grafik pengaruh perubahan pendapatan dan harga listrik terhadap budget constraint, di dalam grafik garis L1, L2, dan L3 pada grafik menunjukkan budget line yang menggambarkan kombinasi produk. Misalkan pada studi ini budget line untuk transportasi dan listrik yang dapat dibeli sesuai dengan pendapatan masyarakat dengan harga produk tersebut. Gambar sebelah kiri menunjukkan perubahan pendapatan masyarakat dengan asumsi harga listrik tidak berubah, maka akan menyebabkan budget line bergeser sejajar atau shifting. Sebagai contoh, ketika pendapatan masyarakat meningkat dari $80 menjadi $160, maka budget line bergeser keluar, yaitu dari L1 ke L2, yang menyebabkan jumlah permintaan listrik dan transportasi mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan menunjukkan perubahan harga listrik dengan asumsi pendapatan masyarakat tidak berubah akan menyebabkan budget line berputar atau rotating. Sebagai contoh, ketika harga listrik turun, misal dari $1 menjadi $0,5, maka budget line berputar keluar dari L1 ke L2 yang menyebabkan jumlah permintaan terhadap listrik mengalami kenaikan. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian pada slide ini fokus membahas substitution dan income effect antara listrik dari energi fosil dan listrik dari energi baru terbarukan. Hal tersebut karena kedua jenis energi tersebut saling mempengaruhi. Jika perubahan harga satu barang akan berpengaruh pada kuantitas yang diminta dari barang lainnya. Penurunan harga listrik dari energi fosil memiliki efek pendapatan dan efek substitusi. Misalkan konsumen awalnya berada di titik A pada budget line RS, ketika harga listrik fosil turun, maka konsumsi meningkat sebesar F1, F2 ketika konsumen bergerak ke titik B. Sedangkan efek substitusi F1E terkait dengan perpindahan dari titik A ke titik D mengubah harga relatif listrik PLN dan genset tetapi mempertahankan pendapatan real atau kepuasan. Efek pendapatan EF2 terkait dengan perpindahan dari titik D ke titik B membuat harga relatif konstan tetapi meningkatkan daya beli. Dalam hal ini, listrik dari energi fosil termasuk dalam kategori barang normal karena efek pendapatan EP2 positif. Untuk fungsi biaya perusahaan, pada analisis fungsi produksi dan fungsi biaya, tabel di dalam slide menunjukkan beberapa komponen biaya produksi tenaga listrik PLN di tahun 2021 yang diperoleh dari banyak jenis pembangkit listrik yang dimiliki hanya oleh PLN, tidak termasuk pembangkit yang dimiliki oleh pihak swasta atau IPP. Total biaya produksi merupakan total biaya ekonomi produksi yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Contohnya untuk fixed cost adalah biaya pegawai dan biaya penyusutan atau depresiasi.
Sedangkan untuk variable cost terdiri dari biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lain. Berdasarkan tabel tersebut, total biaya produksi tenaga listrik di tahun 2021 adalah sekitar 152 triliun. Pada grafik A menunjukkan kurva total cost, yang merupakan jumlah dari fixed cost dan variable cost. Sedangkan pada grafik B, kurva average total cost atau ATC, merupakan jumlah dari average variable cost atau AVC, dan average fixed cost atau AFC, dan kurva marginal cost MC melintasi kurva AVC dan ATC pada titik minimum. Pada grafik tersebut perlu diperhatikan bahwa jarak vertikal antara kurva ATC dan AVC semakin menyempit pada saat produksi output meningkat. Hal ini disebabkan karena ATC merupakan penjumlahan dari AVC dan AFC, dan kurva AFC cenderung akan selalu berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, untuk peningkatan efisiensi teknologi diperlukan untuk mengatasi permasalahan diminishing marginal returns, di mana ketika penggunaan input meningkat dengan input lain tetap, penambahan output yang dihasilkan pada akhirnya akan berkurang. Pada contoh kasus PLN, peningkatan efisiensi teknologi pembangkit dapat dilakukan dengan cara melakukan penggantian atau upgrading pembangkit berbahan fosil dengan pembangkit energi nuklir yang memiliki efisiensi produksi jauh lebih tinggi dan tidak mengeluarkan emisi CO2. Grafik ini memperlihatkan perubahan atau peningkatan jumlah output listrik yang disebabkan karena adanya peningkatan teknologi pembangkit listrik. Produktivitas pembangkit dapat meningkat jika ada perbaikan dalam teknologi, meskipun setiap proses produksi tertentu menunjukkan pengembalian yang semakin berkurang. Sebagai contoh, pada saat produksi listrik bergerak dari titik A pada kurva O1 ke titik B pada kurva O2 ke titik C pada kurva O3 dari waktu ke waktu, produktivitas pembangkit akan meningkat. Untuk profit maximization pada jangka pendek, producer surplus di sini menunjukkan jumlah semua unit listrik yang diproduksi oleh PLN dari perbedaan antara harga atau tarif listrik dan marginal cost. Surplus produsen untuk suatu perusahaan diukur dengan area kuning di bawah harga pasar dan di atas kurva biaya marginal antara output 0 dan Q star, output yang memaksimalkan keuntungan. Area A, B, C, D atau area yang diarsir kuning adalah merupakan produser surplus, di mana jumlah semua biaya marginal hingga Q star sama dengan biaya variabel produksi. Dari grafik supply demand, produser surplus untuk suatu pasar adalah area di bawah harga pasar dan di atas kurva penawaran pasar antara 0 dan output Q star. Sedangkan profit maximization di long run, seperti terlihat LMC adalah long run marginal cost, kemudian LAC adalah long run average cost, maka PLN akan memaksimalkan keuntungan dengan memilih output yang harganya sama dengan LMC. Sehingga PLN dapat meningkatkan profitnya yang semula dari titik ABCD yang di short run menjadi EFGD dengan meningkatkan outputnya di long run. Untuk struktur pasar tenaga listrik Indonesia, secara umum sudah dijelaskan secara singkat di awal presentasi. Pada grafik monopolist output decision, prinsip utamanya adalah profit maksimal saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Dari grafik tersebut, Q star adalah tingkat output di mana MR sama dengan MC. Jika PLN memproduksi output yang lebih kecil dari Q star, sebagai contoh Q1, maka PLN mengorbankan sejumlah profit karena memproduksi listrik terlalu sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Demikian pula jika PLN memperluas output dari Q star ke Q2 akan mengurangi profit karena biaya produksi tambahannya akan melebihi pendapatan tambahan. Profit maximization in monopoly market, bagaimana ditunjukkan pada grafik di sebelah kanan di grafik A, menunjukkan adanya kurva total revenue, kurva total cost, dan kurva profit yang merupakan selisih antara kurva R dan C. Sedangkan pada grafik B di sebelah kanan menunjukkan grafik AR, MC, AC, dan MR. MR ini marginal revenue merupakan kemiringan kurva dari R, kemudian MC merupakan kemiringan kurva dari kurva C. Misalkan untuk mendapatkan profit maksimum atau perpotongan kurva marginal revenue dan marginal cost,
PLN memproduksi output sebesar 10 unit listrik, maka profit per unit adalah $15 yang diperoleh dari perbedaan antara AR dan AC. Karena 10 unit diproduksi, maka keuntungan total PLN adalah $150. Deadweight loss in monopoly market. Untuk memaksimalkan profit, PLN memproduksi pada titik PM dan QM di mana MR sama dengan MC. Sedangkan di pasar kompetitif, PC dan QC ditentukan di perpotongan kurva AR dan kurva MC. Saat harga di monopoli lebih tinggi dan konsumen membeli lebih sedikit, di mana PM lebih besar daripada PC, sehingga QM lebih kecil dibanding QC, sehingga konsumen kehilangan surplus sejumlah yang diberikan oleh persegi panjang A. Sedangkan konsumen yang membeli pada harga PC juga kehilangan surplus, yakni jumlah yang diberikan oleh segitiga B. Oleh karena itu, total kerugian surplus konsumen adalah A plus B. Namun, produsen memperoleh persegi panjang A dengan menjual pada harga yang lebih tinggi tetapi kehilangan segitiga C. Keuntungan tambahan yang diperolehnya dengan menjual QC minus QM pada harga PC. Keuntungan total surplus produsen adalah A minus C, sehingga deadweight loss atau DWL dari praktek monopoli sama dengan keuntungan surplus produsen, yaitu A minus C minus kerugian surplus konsumen A plus B, dan diperoleh B plus C. Ini adalah kerugian DWL dari adanya kekuatan monopoli atau monopoli power. Untuk kegagalan pasar atau dampak eksternalitas negatif, Badan Lingkungan Eropa atau European Environment Agency telah melakukan studi yang menunjukkan perbandingan biaya eksternalitas produksi listrik di kawasan Eropa per negara per jenis pembangkit, sebagaimana dilihat pada gambar atau grafik di bawah di dalam slide ini. Perhitungan biaya eksternalitas telah meliputi biaya utilitas berjalan, biaya yang timbul dari emisi gas rumah kaca, dan juga biaya dampak sosial eksternal akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pada grafik A menunjukkan keputusan produksi listrik di pasar kompetitif, di mana kurva permintaan adalah horizontal. Sedangkan di gambar B menunjukkan kurva permintaan dan penawaran pasar dengan asumsi bahwa semua pabrik baja atau pembangkit menghasilkan eksternalitas yang serupa. Kurva permintaan ini adalah downward sloping. Di bagian ini menganalisis sifat eksternalitas dalam dua keadaan. Pertama, ketika hanya satu pembangkit listrik yang mencemari, dan kedua, ketika semua pembangkit listrik yang mensuplai listrik ke PLN mencemari dengan cara yang sama. Ketika muncul eksternalitas negatif dari produksi listrik, MSC lebih tinggi daripada MC. Perbedaannya adalah sebesar MEC. Dalam grafik A, perusahaan yang memaksimalkan laba berproduksi pada Q1, di mana harga sama dengan MC. Keluaran yang efisien adalah Q-star, di mana harga sama dengan MSC. Pada grafik B, output kompetitif industri adalah Q1, di persimpangan MC atau penawaran industri dan permintaan D. Namun output efisien Q-star lebih rendah di persimpangan permintaan dan MSC. Untuk level efisiensi dari emisi, pembangkit listrik dapat mengurangi emisinya tetapi hanya dengan biaya tertentu. Gambar di sebelah kiri ini mengilustrasikan trade-off kondisi tersebut, di mana sumbu horizontal mewakili tingkat emisi pabrik dan sumbu vertikal menunjukkan biaya per unit emisi. Kurva MEC atau marginal external cost miring ke atas upward sloping karena MEC semakin tinggi seiring dengan peningkatan ada dampak eksternalitas yang menjadi semakin luas. Sedangkan kurva MCA atau marginal cost of abating emission cenderung miring ke bawah atau downward sloping karena MCA akan rendah bila pengurangan emisinya kecil dan MCA akan tinggi bila pengurangannya besar. Pada grafik sebelah kanan, standar biaya dan biaya emisi, tingkat emisi yang efisien adalah pada titik E star dapat dicapai melalui biaya emisi dan standar atau standar emisi. Menghadapi biaya sebesar $3 per unit emisi, perusahaan mengurangi emisi ke titik di mana biaya tersebut sama dengan biaya marginal pengurangan emisi atau MCA. Tingkat pengurangan emisi yang sama dapat dicapai dengan standar yang membatasi emisi hingga 12 unit.
Penerapan kebijakan emisi. Diasumsikan penerapan biaya emisi per unit adalah $3 akan lebih murah daripada penerapan standar emisi 7 unit per perusahaan. Dengan biaya tersebut, perusahaan 2 dengan kurva MCA2 akan mengurangi emisi lebih banyak daripada perusahaan 1 dengan kurva MCA1. Sedangkan pada penerapan kebijakan standar emisi, penerapan standar emisi lebih disukai ketika kurva MCE curam dan kurva MCA relatif datar. Di sini kesalahan 12,5%. Mohon maaf, back please. Oke. Kemudian untuk analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang bisa diambil, yang pertama, pemerintah memberikan insentif atau bantuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, pemerintah memberikan subsidi atau insentif khusus kepada PLN atau perusahaan pembangkit listrik swasta untuk menurunkan biaya produksi listrik. Yang ketiga, intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan pengendalian harga listrik masih tetap diperlukan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh PLN dan masyarakat. Yang keempat, pemerintah dan stakeholder terkait segera melakukan kajian teknis untuk revisi ketentuan penyelenggaraan usaha monopoli yang dilakukan oleh PLN. Yang keempat, pemerintah dengan persetujuan DPR segera mengimplementasikan kebijakan open market electricity untuk membentuk pasar listrik yang lebih kompetitif dibanding dengan kondisi saat ini. Yang keenam, pemerintah melalui beberapa kementerian terkait dapat menjaga kestabilan rantai pasok dan harga produk atau sumber daya alam yang digunakan untuk input produksi pada pembangkit listrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh, PLN dan perusahaan pembangkit listrik swasta wajib melakukan upgrading teknologi pembangkitan dan distribusi listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedelapan, pemerintah dan stakeholder terkait wajib mengimplementasikan kebijakan pajak karbon sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai upaya nyata mengurangi dampak eksternalitas negatif dari pembangkit listrik. Yang kesembilan, pemerintah dan stakeholder terkait wajib mengimplementasikan kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Yang ke-10, pemerintah segera mempersiapkan pembangunan infrastruktur jalan listrik secara merata. Kemudian yang 11, pemerintah memberikan instruksi yang jelas dan tegas kepada PLN untuk dapat benar-benar menjaga atau melakukan strategi menjaga keseimbangan pasar. Demikian beberapa slide yang dapat saya sampaikan sebagai hasil analisis mikroekonomi ini. Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan dan untuk diskusi. Terima kasih Pak Profesor Aris Ananta dan teman-teman. Selamat pagi.